Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrah fadna hadatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah yang hadir di tempat ini, di masjid kita yang tercinta yang mulia, Masjid At-Tawabin, yang berarti orang-orang yang gemar bertaubat. Insyaallah para jamaah yang hadir setiap saat di tempat ini, di samping untuk menjalankan salat berjamaah, juga untuk bertaubat, kembali memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Di sini hadir alhamdulillah sesepuh kita, Bapak Haji Castub, Bapak Haji Nali, juga Bapak Yuprizal, dan juga para jamaah yang ada di perumahan Villa Gading Harapan 2 Blok A khususnya, juga para jamaah yang ada di tempat-tempat lain, juga jamaah kami yang ada di media YouTube, baik itu di Abu Akram Channel maupun di Sinar 5 TV. Alhamdulillah kita bersyukur, semoga pagi ini diiringi hujan yang cukup deras. Kita berdoa memohon pada Allah semoga kita senantiasa dikuatkan iman dan Islam kita, diberkahi hidup kita, dipanjangkan umur kita, dimudahkan rezeki kita, dan semua kita senantiasa dalam lindungan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami atas nama pengurus Masjid At-Tawabin mengucapkan terima kasih dan doa kepada Bapak Ade Irawan, yaitu adik dari istrinya Pak Yuprizal yang sudah menyumbangkan 9 Al-Quran, betul ya, dan 20 Iqra ya. Kita doakan semoga niat Bapak Ade Irawan menyumbangkan Al-Quran dan Iqra di tempat ini menjadi pahala yang besar, berkah yang besar diberikan untuk Bapak Ade Irawan beserta keluarga besarnya dan anak keturunannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita bahagia rasanya oleh karena setiap Sabtu pagi kita dibimbing akal kita, rohani kita dengan bimbingan terbaik, yaitu wahyu Allah, kalam Allah yang berupa Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim artinya kitab suci Quran yang mulia, sangat mulia, membimbing umatnya agar menjadi orang yang mulia. Mulianya ini enggak main-main, mulia dunia dan mulia akhirat. Jadi orang yang belajar Quran itu, orang yang membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran itu pasti akan mulia, berkah dan bermanfaat. Maka beruntung sekali kita yang hadir di tempat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang mulia insyaallah, oleh karena kita belajar kitab suci Al-Quranul Karim, di mana pagi ini kita sudah sampai alhamdulillah surah Al-Baqarah ayat yang ke 33.
7. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, alangkah bagusnya kita pelajari dulu ini bagaimana tata cara membacanya, karena penting juga kita membacanya dengan bacaan terbaik kita, dengan bacaan tahsin. Jadi kita harus membaca Quran ini dengan bacaan tahsin, bacaan yang indah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, ilmu qiraat yang telah ditetapkan oleh para imam-imam dan ulama-ulama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Mari kita mengecek satu persatu. Fatalaqa, fa ya. Ini sifatnya adalah hams, berdesis. Fa ya. Ada udara yang keluar. Fa. Fatalaqa, ta juga sama desis. Ta ada udara. Ta ti tu ya. Fatalaqa. Ta itu ujung lidah bersama gusi gigi seri atas. Ta ya. Fatalaqa, qa dari pangkal lidah kita. Qa, qa, qi, tu, baqa. Fatalaqa Adam. Di sana ada tanda garis melintang bengkok di atas. Itu menunjukkan mad jaiz munfasil. Baca dengan fathah rokat. Qa Adam, bisa dihitung ya, ketukan ya. Qa A-nya udah masuk 5 harokat. Qa-nya 4 harokat. Fatalaqa Adam. Adam, hamzah jelas ya. Ini namanya mad badal panjang. Adam. Adamu min rabbih. Asalnya min rabbih. Ini namanya idgham bila gunnah. Nun masukkan ke ra menjadi mir rabbih. Ya, mir rabbih. Rabbih, ra enggak boleh bergetar lebih dari 2 getaran. Ra enggak boleh ya. Ra maksimal 2 getaran. Ra ya. Rabbihi. Rabbihi hahi. Rabbihi kalimatin kap. Ini juga desis kaki kubak. Kalimatin tak juga sama tuh. Kalimatin fataba. Tanwin bertemu fa namanya ikhfa haqiqi. Samar dan dengung. Kalimatin fataba, fa sama ya. Fataba ta, fataba alaih, ain tengah kerongkongan. Alaih ya, alaih. Innahu, nun bertasyid wajib gunnah. Nun musyaddadah tajibul gunnah. Innahu enggak boleh innahu. Jadi mesti innahu huwa tawwaha dari pangkal kerongkongan. Huwa tawwabu ya. Huwa ta lagi tuh. Huwa tawwabur rahim. Ha rahim dari tengah kerongkongan.
rahim ya. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya, silakan Pak Haji Tasduk. Adamu mir A-nya panjang, mu-nya pendek. Adamu mir, nggak ada wawu ya. Dengar Pak, Adamu mir, cepat. Kalimatin fataba alaih, berhenti situ. Berhenti Pak, alaih. Stop, matikan. Ya. Innahu huwat tawwabur. Tawwa, wawanya bertasydid. Tawwa, huwat tawwa. Tawwa. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Ayo Pak Haji Nali silakan. Ha Bapak, rahim. Rahim. Adamu mir Rabbihi fataba alaih. Tanya panjang ada alif. Fataba alaih, berarti situ alaih. Alaih. Kalau mau lanjut alaihi in, hi-nya dihidupkan. Huwat tawwa, huwat tawwa. Tawwa, waw bertasydid. Tawwa. Alhamdulillah. Ya Pak Ifrizal silakan. Coba. Sya Bapak, sya. Anginnya lebih keras. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah sudah bagus bacanya, tinggal diperbaiki hamsnya. Ta atau fata ya, unsur angin ta ya. Kalimatin ya, fataba ya. Jadi sudah lancar, tinggal perbaiki huruf hamsnya. Yuk kita sama-sama ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Fatalaqa artinya maka menerima. Adam, Nabi Adam, min dari Rabbihi Tuhannya, kalimatin beberapa kalimat. Kemudian fataba maka dia menerima taubat. Fataba maka dia menerima taubat. Alaihi atasnya, innahu sesungguhnya dia, huwa dia, at-tawwabu maha penerima taubat, ar-rahim maha penyayang. Coba kita ulang sama-sama arti perkata. Fatalaqa artinya maka menerima. Adamu Nabi Adam, min dari betul Rabbihi Tuhannya, kalimatin beberapa kalimat. Fataba maka dia menerima taubat, alaihi atasnya, innahu sesungguhnya, huwa dia, at-tawwabu maha penerima taubat, ar-rahim maha penyayang. Ini wajib kita pelajari ya. Tidak hanya sekedar baca, juga kita memahami artinya. Karena Quran merupakan pedoman dan petunjuk hidup manusia. Bagaimana kita bisa mengetahui petunjuk, arahan dan bimbingan Allah dalam Al-Quran kalau tidak kita pelajari arti dan makna serta tafsirnya? Mari kita melihat penjelasan lebih jauh setelah kita mengetahui makna perkata melalui tafsir pendekatan syair yang sudah saya buat. Sembari kita bersolawat, semoga dengan solawat ini menambah rasa cinta kita kepada Nabi dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yaitu kalimat berupa doa mohon ampun atas dosanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pada awal mulanya yang terusir dari surga adalah iblis atau setan, karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Lalu iblis bersumpah mulai saat itu akan menyesatkan Nabi Adam beserta seluruh keturunannya tanpa kecuali. Maka iblis atau setan itu berusaha dengan segala cara bagaimana bisa menyesatkan Nabi Adam supaya ikut keluar bersama iblis. Jadi dendamnya sudah kelewat batas ya. Lalu
iblis mengorek-ngorek nih, apa kelemahannya? Oh ya, ternyata dalam surga itu ada satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk memakan buahnya. Ya. Nah, melalui ini Iblis ya, berusaha untuk merayu menggoda Adam supaya mau memakan pohon larangan tersebut. Dirayu segala macam rayuan. Ya, mulai dari istrinya ya, dirayu sedemikian rupa dengan bisikan-bisikan manis, nasihat-nasihat manis, memotivasi, menyemangati. Tahu nggak Adam? Katanya, Anda dilarang memakan pohon ini karena Anda tidak mau oleh Allah Ta'ala hidup lama-lama di sini. Ya, kalau Anda memakan buah khuldi ini, ada mantakat khuldi artinya kekal, buah kekekalan ini, maka Anda akan tinggal selama-lamanya di surga. Awalnya nggak mau, karena ini larangan dari Allah. Berusaha menolaknya, membantahnya. Tapi begitulah iblis dengan kesabaran tingkat tinggi, merayu, ya, membisikkan, menasehati, akhirnya takluk juga. Lalu memakanlah buah larangan tersebut. Ya, akhirnya seketika Nabi Adam pun dikeluarkan oleh Allah dari surga bersama istrinya. Nah, Nabi Adam diturunkan di Jeddah, ya, sedangkan Hawa diturunkan di Sri Lanka. Menurut yang saya baca, ya, Nabi Adam dan Siti Hawa itu saling mencari posisi masing-masing biar bisa ketemu di mana. Itu selama ratusan tahun, 300 tahun. Singkat cerita, akhirnya bertemulah beliau yang disebut dengan Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Nah, selama pencarian itu Nabi Adam diajarkan atau diilhamkan beberapa kalimat doa untuk memohon ampun kepada Allah atas dosanya yang telah memakan buah larangan. Ya, apa doanya? Kita sudah sama-sama memahami ini, mengetahui. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu taubatnya Nabi Adam atas dosanya telah memakan buah larangan. Kalau di Jawa itu dinyanyikan itu. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga bisa kita baca sambil sholat, karena rupa-rupanya dosa kita lebih banyak dari Nabi Adam. Nabi Adam dosanya 1, tapi tobatnya 300 tahun. Bayangkan itu, baru diterima tobatnya. Kita dosanya coba hitung aja sendiri. Dosa kita hampir setiap hari, setiap jam kita berbuat dosa. Ada kelalaian, ada kemalasan, ada pengingkaran, ada penipuan, ya, ada dusta, ada rekayasa. Hitung deh dosa kita, nggak kebayang tuh banyaknya. Nabi Adam dosanya 1, ya, dikeluarkan dari surga. Gimana kita dosanya yang banyak, pengen masuk surga, nggak kebayang itu. Nabi Adam dosanya 1, tobatnya 300 tahun. Kita gimana? Ngeri juga ya. Makanya kita pinjam juga tuh doa itu, supaya kita juga diampuni dosa kita oleh Allah Ta'ala. Karena kita tidak mau pulang nanti dipanggil dalam berlumuran dosa. Alangkah ruginya kita, alangkah menderitanya kita di alam keabadian. Coba, alhamdulillah kita masih hidup ini,
kita masih bisa bertaubat memohon ampun, karena Allah berjanji Allah akan menerima taubat kita sebelum nyawa sampai di tenggorokan, artinya sebelum sekarat nyawa sampai di tenggorokan. Kedua, ketika nanti matahari terbit dari barat. Jadi kalau kita taubat nih, pas sekarat kita taubat, nyawa udah nyampe di tenggorokan. Kemudian keesokan harinya matahari terbit dari sebelah barat, pertanda kiamat, kita baru taubat, terlambat. Nah, sekarang ini mumpung masih hidup, alhamdulillah, mumpung masih sehat, mari kita banyak-banyak bertobat. Bisa kita baca doa ini. Ya, kita ulang sama-sama sebagai tanda kita bertobat mulai hari ini, ya, dan seterusnya. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat yang betul itu mulut kita mohon ampun, juga hati kita membayangkan dosa-dosa kita, mengakui dosa-dosa kita, menyesali dosa-dosa kita. Jadi jangan hanya mulut tobat-tobat, tapi tidak nyampe di hati, itu tobat-tobatan namanya, ya. Jadi setiap kita taubat, teringat dosa-dosa kita, terbayang dosa-dosa kita. Dari sejak kita akil balik sampai saat ini, mungkin tidak terhitung dosa kita, betul jemaah? Dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa kepada tetangga, dosa kepada saudara, dosa kepada guru, dosa kepada teman. Coba itu banyak sekali dosa kita. Makanya kita khawatir juga nih, kalau kita meninggal dalam keadaan banyak dosa dan dosa kita tidak diampuni. Oleh karena itu para jamaah sekalian, betul-betul kita berdoa memohon pada Allah, semoga sebelum ajal itu tiba dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami menzalimi diri kami karena memakan buah ini yang Engkau larang kepada kami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini arti dari Rabbana zalamna. Ya Allah ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Zalim itu perbuatan yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak sesuai dengan ketentuan, itu namanya zalim. Tidak taat aturan, zalim. Tidak mengikuti ajaran-ajaran yang benar, zalim. Ya, seperti Nabi Adam mengakui beliau telah zalim, dilarang makan buah larangan malah dia makan. Makanya beliau mengakui kami ini sudah zalim. Kami ini bersama istrinya berdua tuh dulu. Ya, akibat kami memakan buah larangan ini, ya, kami menjadi berdosa besar. Ya, maka beliau bertobat dengan membaca Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Ya, diri kami ini ya seluruh tubuhnya, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu dirinya, termasuk akalnya, ya, termasuk hatinya, jiwanya, seluruhnya bertobat mengakui kesalahan. Jadi kita kalau tobat tuh full jamaah ya. Jangan mulutnya tobat tapi masih keras kepala, ya. Ya, gelagatnya masih tidak menerima. Tobat tapi masih masih terlihat melakukan pelanggaran. Jangan ya.
Jadi taubat itu total ya, lahir maupun batin, seperti Nabi Adam tidak menyalahkan siapapun. Kebanyakan kita kan kalau dikasih tahu nih kesalahan kita, kadang suka menyalahkan orang lain. Betul jemaah? Gara-gara dia tuh saya begini, gara-gara dia tuh saya begitu. Nggak boleh ya. Kalau ada orang memberikan kita nasihat masukan, karena orang lebih tahu kekurangan kita, kesalahan kita, akui saja. Gak usah banyak komentar, nanti jadi panjang urusan. Apalagi yang memberitahu ini anak kecil, anak kita kan lebih jujur dari kita, betul? Anak kita kadang lebih jujur. Terima kasih nak, gak ada salahnya. Mohon maaf ya nak, ya maafkan saya mohon maaf kepada Allah. Atau mungkin yang memberikan masukan istri kita. Ya nggak usah adu mulut, nanti panjang urusan. Ya, istri kita sudah mencoba nih untuk meluruskan kita, memberikan masukan kepada kita. Ya alhamdulillah, untung ada yang mengasih tahu ya. Sebab kalau manusia dibiarkan lama-lama lupa diri, akhirnya kebablasan. Sama nih anak-anak kita nih. Kalau kita pandang anak-anak kita sudah keluar dari batas aturan yang wajar, merusak masa depannya, kita jangan diam. Harus kita luruskan, harus kita benarkan, supaya anak itu jalannya lurus, tepat sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, atau istri diberikan nasihat oleh suaminya, karena suami juga tahu, ya, apa yang terbaik buat istrinya. Kalau salah, suami menyampaikan dari hati ke hati. Lalu istri jangan keras kepala, jangan mau menang sendiri, nggak akan pernah selesai itu. Bahkan andai kata orang menasihati kita, menyalahkan kita, padahal kita benar, ya nggak usah ngotot, kita jelaskan saja baik-baik, selesai. Saya benar kok Anda begitu, nggak usah. Ya sampaikan secara damai, walaupun kita benar, tapi kalau caranya salah, emosi marah-marah juga nggak akan menyelesaikan masalah. Betul jemaah? Jadi seperti Nabi Adam, begitu salah full, nggak menyalahkan istrinya. Kan awal mulanya yang digoda istrinya tuh sama iblis. Akhirnya menggoda suaminya. Bener deh bang, bener kata orang ini, ya kata iblis kita harus makan nih buah khuldi ini agar kita kekal di surga katanya. Jadi walaupun Adam terpengaruh oleh istrinya karena bujukan rayu iblis, tidak menyalahkan istrinya. Demikian juga istrinya tidak menyalahkan suaminya. Jadi kalau saling salah menyalahkan, tidak ada akhirnya. Pokoknya kita berusaha dalam hidup ini selalu damai, karena Islam artinya damai, mengutamakan kedamaian, mengutamakan kerukunan, mengutamakan persatuan. Itulah makna Islam. Jika engkau tak mengampuni dan merahmati diri kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini arti dari wa illam taufir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kerugian yang paling parah, yang sangat fatal itu bila kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rugi karena kita nggak untung dalam usaha dagangan kita, itu biasa. Kalau rugi nggak dapat bonus, ya itu biasa. Anggaplah biasa-biasalah. Namanya hidup, kadang ada saatnya untung, ada saatnya rugi. Ya, kalau kita mengalami kegagalan dalam harapan-harapan, itu anggaplah hal yang biasa. Masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Tapi kalau enggak diampuni oleh Allah Ta'ala, lalu siapa yang bisa memaafkan kita?
mengampuni dosa kita, enggak bisa.